untuk mendengarkan update terkait pemantauan dan penyelidikan tragedi kemanusiaan Kanjuruhan oleh Komnas HAM yang sejak hari pertama tragedi itu kita langsung membentuk tim dan juga melakukan banyak sekali kerja-kerja pemantauan dan penyelidikan. Oleh karenanya kami melakukan update siang ini. Ada dua pokok yang kami update siang ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan FIFA begitu, dan yang kedua adalah bagaimana temuan-temuan terbaru dari pemantauan penyelidikan yang di Malang yang dilakukan oleh Pak Anam beberapa hari kemarin sampai hari ini gitu. Itu kira-kira pokoknya, dan saya akan membacakan bagian pertama, nanti bagian kedua yang detail Pak Anam. Jadi tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM untuk peristiwa tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022 akan mengirimkan surat permintaan resmi kepada FIFA yang pada pokoknya meminta keterangan terkait yang pertama, komitmen FIFA terhadap hak asasi manusia berdasarkan Independent Human Rights Advisory Board yang dibentuk oleh FIFA tahun 2017, yang salah satu tugasnya sesuai statuta FIFA artikel 3 terkait hak asasi manusia adalah strengthening accountability for human rights in FIFA governance structures and access to remedy for those harm. Jadi ini kami ingin meminta keterangan terhadap FIFA bagaimana pelaksanaan dari artikel 3 terkait hak asasi manusia, karena ini juga bagaimana pengawasan misalnya FIFA terhadap PSSI sebagai anggota FIFA, dan juga akses remedi, pemulihan terhadap korban kepada mereka yang jadi korban dalam dunia persepak bolaan, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga pokok surat yang kedua yang akan kami mintakan, atau pokok kedua dari permintaan keterangan terhadap FIFA adalah pengawasan regulasi FIFA terhadap PSSI, mekanisme dan sanksi jika terdapat pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran seperti apa, mekanismenya, sanksinya apa segala macam. Ini bukan hanya seperti intervensi saja nih, gitu. Ini kan banyak diskusinya soal intervensi pemerintah, gitu. Tapi kan pelanggaran-pelanggaran ini banyak sekali item-itemnya. Nah, kami akan meminta keterangan terkait mekanisme dari FIFA tersebut. Itu yang kedua. Kemudian terkait dengan mekanisme pemberlakuan regulasi FIFA ke anggotanya. Jadi ini kan misalnya begini, contohnya PSSI sudah menyatakan bahwa statuta PSSI sudah mengadopsi FIFA, gitu ya. Bahkan kami nanya ada yang 80%, 90% itu sudah sesuai dengan statuta FIFA. Nah, ini kan kemudian tentunya FIFA menyetujui semua yang ada itu. Nah, bagaimana mekanismenya, pemberiannya, pengawasannya, dan yang lain sebagainya. Itu pokok yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengawasan terhadap individu pengurus organisasi sepak bola di sebuah negara dan sanksi yang diberikan. Ini apakah mereka rutin untuk kemudian dari FIFA itu misalnya ke PSSI ini rutin atau tidak melakukan pengawasan. Briefing mekanismenya seperti apa ketika ada kejadian, atau bahkan memastikan standar FIFA ini diberlakukan di negara, mekanismenya seperti apa. Nah, ini yang akan juga jadi pokok permintaan keterangan Komnas HAM kepada FIFA. Yang terakhir adalah level pertanggungjawaban dan variabel sanksi yang diberikan. Ini memperjelas yang tadi saya sampaikan, bahwa sanksi ini kan banyak sekali
indikator-indikatornya, variabelnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga akan tanyakan. Kenapa kemudian Komnas HAM meminta keterangan terhadap FIFA? Tentu saja karena PSSI adalah anggota FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, PSSI juga mengklaim statuta PSSI mengadopsi statuta FIFA. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita semua sepakat bahwa ada dugaan pelanggaran HAM di tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Ini penting. Kenapa? Karena kami sudah ngecek beberapa dokumennya, FIFA menghormati hak asasi manusia. Dan ini penting juga bagaimana kemudian komitmen dan pelaksanaan dari komitmen tersebut. Yang keempat juga kami sampaikan begini. Komnas HAM Republik Indonesia ini adalah salah satu Komnas HAM yang memiliki akreditasi A untuk Global Alliance on National Human Rights Institution. Jadi di seluruh dunia Komnas HAM Republik Indonesia punya akreditasi A. Artinya apa? Kami punya kewenangan, punya kuasa untuk melakukan intervensi langsung kepada PBB terkait kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Nah, saya kira concern besar kita terhadap soal tragedi kemanusiaan Kanjuruhan ini menjadikan Komnas HAM mencoba untuk mencari mekanisme-mekanisme yang memungkinkan supaya yang terjadi di Kanjuruhan bisa tuntas peristiwanya, dapat keadilan untuk para korban dan keluarga korban tentu saja, dan kita semua bisa memperbaiki tata kelola persepak bolaan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.